Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi pendekatan studi Islam. Di sini ada pendahuluan. Pendekatan studi Islam. Apa itu pendekatan studi Islam? Pendekatan studi Islam adalah cara atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami Islam, baik dari segi ajaran, praktik, sejarah, budaya, maupun pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Dengan berbagai pendekatan, Islam tidak hanya dipahami secara normatif. Islam tidak hanya dipahami hanya dari teks agama, tapi juga secara kontekstual, hubungan dengan realitas sosial, budaya, sejarah, dan lain-lain. Yang pertama, pengertian teologis. Pengertian teologis adalah memahami Islam dari segi akidah, keyakinan, tauhid, keimanan, dan hubungan manusia dengan Allah. Pendekatan teologis ini fokus pada kepercayaan kepada Allah, kitab, nabi, malaikat, hari akhir, qada dan qadar. Contohnya, studi Islam tentang konsep tauhid dalam Al-Quran, kajian iman terhadap hari kiamat, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendekatan antropologis. Pengertian dari pendekatan antropologis ini adalah mempelajari Islam sebagai budaya hidup masyarakat, melihat bagaimana ajaran Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini fokus pada tradisi, ritual, kebiasaan masyarakat Muslim. Contohnya, yaitu tradisi tahlilan, maulid Nabi, pernikahan Islam di berbagai daerah. Yang ketiga yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu memahami Islam dalam konteks hubungan sosial masyarakat. Pendekatan ini fokus pada interaksi individu atau interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat Muslim. Contohnya peran masjid sebagai pusat ibadah atau gerakan dakwah serta organisasi Islam. Yang keempat yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan ini mempelajari Islam melalui pemikiran filosofis atau rasional. Pendekatan ini berfokus pada hakikat, tujuan, dan nilai ajaran Islam secara mendalam. Contohnya yaitu pemikiran Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd tentang ilmu, akhlak, dan filsafat Islam. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang kelima, pendekatan historis. Pengertiannya, mempelajari Islam berdasarkan sejarah perkembangan ajaran, umat, dan juga peradabannya. Nah, peristiwa masa lalu yang mempengaruhi Islam hingga sekarang. Contohnya seperti sejarah dakwah Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan juga peradaban Islam di Andalusia. Yang nomor 6, pendekatan kebudayaan. Nah, Islam dipahami sebagai agama yang berinteraksi dengan budaya setempat, seperti akulturasi atau pencampuran antara ajaran Islam dan juga budaya lokal. Seperti contoh beduk di Masjid Indonesia, batik bermotif Islami, wayang dakwah Sunan Kalijaga. Nah, yang nomor 7, pendekatan psikologis. Pengertiannya mempelajari Islam dari sisi pengaruh ajaran terhadap jiwa dan juga perilaku manusia. Fokusnya yaitu dampak ibadah dan akhlak Islam pada kesehatan mental dan juga psikologi. Seperti contoh, sholat memberi ketenangan jiwa, zikir mengurangi stres, dan juga puasa melatih kesabaran. Kesimpulannya, pendekatan studi Islam membantu kita untuk memahami Islam lebih luas dan juga mendalam. Tidak hanya sebagai aliran ritual, tetapi juga bagaimana Islam memengaruhi budaya, sosial, sejarah, dan juga psikologi manusia. Dengan berbagai pendekatan, pemahaman terhadap Islam menjadi jauh lebih utuh dan juga relevan dengan kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.